Oke. Sambil sembari menunggu teman-temannya, ini tolong ketua kelas di absen ya. Ini sudah di record. Oke. Oke. Nanti di menit ke 10 nanti mohon di depan kameranya ya. Puasa semuanya hari ini? Puasa Pak. Puasa Pak. Puasa ya. Oke. Orang puasa kita ya santai aja ya belajarnya. Oke, kelihatan satunya ya. Oke, kita lanjut materi berikutnya ya. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang stack code pakai cara 1 buah titik dan 2 buah titik, lalu juga belajar 3 ya kemarin ya, khusus sama panjang, selisih absis sama panjang, dan cara polar. Nah, hari ini kita ada 3 lagi metode yang harus dipelajarin ya. Perpanjangan tali busur, polygon, dan offset tali busur. Nah, kalau kita kemarin belajarnya yang sama panjang adalah ada busur yang sama panjang, absis sama panjang. Nah, kalau ini kita fokusnya banyaknya tentang tali busurnya yang sama panjang. Nah, ini metode yang pertama. Sebenarnya konsep perhitungannya pun hampir-hampir mirip ya, cuman nanti aplikasinya pun beda-beda ya. Semua metodenya saya bilang kemarin tuh ya dibedakan. Kenapa banyak metode ya, karena alat kan beda-beda ya. Jadi pakai alat tertentu bisa pakai metode ini, bisa pakai metode yang itu. Jadi sangat banyak metodenya. Nah, konsep pengukuran atau perhitungan metode keempat, yaitu perpanjangan tali busur, adalah kalau kalian lihat gambarnya, apa yang beda dari yang kemarin? Dari yang kemarin, ada yang ngecun nggak bedanya di mana? Atau persamaannya deh, samanya sama-sama di mana, atau bedanya? Ada yang bisa lihat nggak bedanya sama metode kemarin? Ayo. Menggunakan sumbu Y bukan Pak? Sumbu Y lagi. Titik Y. Titik Y. Oke, boleh ya, itu juga boleh. Nah, tapi kalau kita lihat kemarin, metode kemarin tuh kita melakukan stack out-nya di awalnya ada aksennya ya, 1 aksen, 2 aksen. Nah, itu berada di garis lurus antara TC dan PI ya. 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen, 5 aksen ya. Nah, kalau sekarang 1 aksen, 2 aksennya ada di dekat busur lingkarannya. Nah, jadi kita nggak matok-matok ini nih, 1, 2, 1, 2. Nah, sebenarnya ini caranya lebih agak ribet ya, lebih tua daripada metode yang sebelumnya ya. Karena kita yang diperpanjangkan tali busurnya adalah yang ini. TC ke 1 diperpanjang. Nanti 2 ke 3 aksen nanti diperpanjang lagi. Nah, ini akan sedikit lebih ribet dan ruwet ya sebenarnya ya, cara pengukurannya. Memang harus dipelajari. Nah, dipelajari kenapa? Nanti kembali lagi kalau nanti dapat alat yang sederhana, kita tetap bisa melakukan pengukuran. Ya. Nah,
dalam metode ini yang harus kita cari itu adalah yang pertama adalah B. B itu ini panjang busurnya B. Nah, nilainya sama semua. Ini TC ke 1 sama, 1 ke 2 sama, 2 ke 3 sama. Sampai ke titik terakhir ya, sama. Dan besarnya harus ada syaratnya. Besarnya 7,5 sampai 12,5. Balik lagi ya. Ada syaratnya. Lalu yang kedua yang dicari adalah nilai ini, atau kita sebutnya apa ya? Theta lah. Theta. Nah, rumusnya delta C per N. Nah, N ini jumlah titik yang akan di stack out. Dan delta C adalah titik sudut yang terbentuk dari perpotongan dua tangan ya. Di sini. Oke ya. Lalu yang dihitung juga adalah X1 sampai Xn dan Y1 sampai YN. X1 itu ini nih. Ini X1, ini Y1. Nah, di sini sudutnya 90. Ini 90, di sini 180. Ini X2, ini Y2, ini X3, ini Y3. Kebayang nggak sampai sini dulu? X1, X2, X3. Nah, dan rumusnya cuma beda sin cos aja nih. Kalau X1 tuh B cos setengah theta. Y1 B sin setengah theta. Nah, cuman beda ini doang nih, X1, Y1. X2, Y2-nya beda. B cos theta, Y2-nya B cos theta. Nah, X3 sampai Xn rumusnya sama. X2, Y2-nya sama. Nah, kalau metode ini perhitungannya mudah. Mudahnya X1, Y1-nya hanya X1, Y1 yang beda. Sisanya sama. X2 sampai X100, nah, itu sama nilainya. Panjangnya ya. Nah, itu aja yang lebih mempermudah ya. Jadi kita hanya melakukan beberapa perhitungan saja. Gitu. Cun nggak? Cun, Pak. Cun ya. Nah, jadi yang beda hanya perhitungan X1 dan Y1 ya. Sisanya sama, X2, Y2. Jadi nilai X2, X3 ini sama. X2, X3, X4, X5 sampai X100 gitu. Sama nilai panjangnya. Begitu juga Y2, Y3, Y4 sampai Y100. Nah, itu nilainya sama. Nah, ini harus dicatat. Nah, terus bagaimana cara mendapatkan N? Nah, ini lagi nih. Kira-kira gimana untuk dapat N-nya biar B-nya segini. Jadi kita tinggal masukin kan delta C kan tetap kan nilainya. Delta C nilainya tetap. N-nya dimasukin, misalkan saya ada simulasinya tadi. Nah, di sini ya. Nah, jadi saya misalkan RC-nya misalkan delta C-nya 120. Lalu RC-nya misalkan 100 panjang jari lingkarannya 100. Nah, kita buat rumus nih. X sama dengan delta C per N. Nah, ini nih, sama dengan delta C per N. Nah, ini N ya. Nah, ini 4,4 ya. Lalu buat rumus B-nya. 2 dikali RC dikali sin setengah sin radian ini ya, dalam kalau Excel ya, sin radian setengah dikali X dikali theta ya. Enter. Ini udah 7,75. Nah, masih masuk ya. Coba misalkan 100 N-nya. Wah, B-nya 2 ya. B-nya 2, wah berarti nggak bisa. Berarti B-nya kan harus 7,5 ya. Berarti berapa di setting?
30. Masih 6,9. Wah, nggak bisa. Coba ya, 29 deh. Masih 7,2. 28. 27. Nah, 27 masih bisa nih. Atau 20 lah. Nah, 20 masih masuk ya, 10,46. Itu syaratnya ya. Untuk mendapatkan nilai N. Nah, baru kalau udah dapat nilai B berarti 10,46. Nah, di sini nih 10,46 B-nya. Ini 10,46, 10,46, 10,46 dan seterusnya. Ada tanya dulu, boleh kalau mau nanya. Bertanya Pak, Boleh, yuk. untuk theta yang dimaksud itu theta yang Suaranya putus-putus suaranya. Kayaknya jaringannya dulu. halo Pak, Halo, halo. untuk theta yang dimaksud yang di rumus itu theta yang warna hijau dekat O ini apa theta antara X sama B itu Pak? Ya, yang ini nih, theta ini nih. Karena nilainya sama, ini sama nilainya. Yang ini kan, ini. Nah, ini theta juga. Ini sama sebenarnya nilainya. Paham nggak? Iya Pak. Oh, sama nilainya sama sih. Ini tetanya misalkan ini tadi 4 ya, 4,4, ini 4,4 juga. Gitu. Nah, ini ya gini tapi setengah teta yang khusus yang pertama. Nah, jadi nanti cara stack out-nya kita pasti beri alat ada 2 cara sebenarnya kalau metode ini ya. Tergantung alatnya. Kalau kita misalkan pakai alat WP yang kita baca sudutnya kasar, kan WP watt lepas tuh baca sudutnya kan ordernya cuman menit ya. Jadi kalau kita misalkan sudutnya kita baca sudut si tetanya sampai koma-koma sampai detik, nah itu nggak akan bisa WP ya. Nah kalau kita misalkan pakai watt lepas, metodenya adalah kita mengukur dari alat di TC, lalu arahkan ke PI. Pertama tetap aja patok TC, patok PI ya. Pertama apa yang harus dilakukan adalah mematok TC dan mematok PI. Lalu arahkan saja TC-nya ke PI. Atau kalau PI-nya belum ada ya dari utara ya, arahkan ke utara lalu geser ke arah alfa 1. Ada nilainya juga pasti ya, alfa 1-nya. Atau mudahnya nanti arahkan aja TC ke PI. Lalu stack out A1 aksen. Satu aksen di stack out searah X1. Rumusnya B kali cos setengah theta. Dapat nih nilainya X1. Patok satu aksen. Ya. Lalu setelah patok satu aksen, kita pindah alat dari satu aksen, pasang sini reflektor atau rambu ukur. Tembak ke sini, lalu geser ke kiri 90 derajat. Atau ke kanan berarti berapa tuh? 270 derajat ya. Kanan 270 derajat. Lalu stack out sepanjang Y1. Maksudnya B sin setengah theta. Setelah kita buat di sini alatnya, terus pindah ke sini, patok titik 1,
alatnya pindah ke sini. Ini tetap di sini rambunya. Alatnya ke sini, tembak TC, lalu sudutnya diubah ke 0. Ini 180 nih. Karena dia lurus panjangan tali busur. Ini 180 sudut ini nih. Jadi habis alatnya di sini water pass-nya, tembak ke sini, di-nolkan sudutnya, puter 180. Pasti 180, baru X2, panjang X2. Baru patok 2 aksen. Duanya, alatnya pindah ke 2 aksen. Rambu ukurnya di 1. Tembak, sudut 270, lalu patok Y2-nya. Patok titik 2 dengan sepanjang Y2. Dan seterusnya. Itu kalau pakai water pass. Karena water pass sudut untuk sudutnya hanya sudut kasar yang bisanya ya. Sudut yang bulat ya. 90, 180, 110 ya. Order menit ya. Nah, tapi kalau pakai total station atau theodolit yang bisa baca sudut dengan sampai order detik, cara stack out-nya agak sedikit lebih mudah ya. Jadi dari alat TS di TC, set 0 ke PI, langsung geser ke kanan searah setengah theta. Setengah theta, cet, kunci horizontal, lalu patok searah B. Patok searah B. Sejarak B ya. B-nya kan ini ya rumusnya. Tadi masih di antara ini nilainya. Patok 1. Lalu maju lagi. Searah B ditambah X2. Nah, B ditambah X2 untuk 2 aksen. Jadi satu titik ada 2 yang dipatok ya. 1 sama 2 aksen. Yang ini nggak usah nih berarti. 1 aksennya. Langsung TC tembak 1, tembak 2 aksen. Setelah sudah dipatok dua-duanya, alat pindah ke 1. Alat pindah ke 1 ya. Alat pindah ke 1, reflektornya pindah ke 2 aksen. Tembak 2 aksen, set 0, lalu ke searah theta. Searah theta sepanjang B, patok. Lalu patok juga 3 aksen, dan seterusnya. Biasa sama-sama ribet ya sebetulnya metode ini ya. Tapi ini untuk mengakalin kalau alat yang terbatas lah. Yuk, deh pasti bingung deh. Tanya dulu, silakan. Aman Pak, lanjut Pak. Gimana? Paham? Coba. Aman Nilai kuisnya? tangan, Apa gimana? nilai tangan itu Pak ya. Tangannya itu sama semua Pak ya. Nilai tangan. Tangan apa? Nilai sudutnya Pak. Ya, nilai sudutnya sama semua. Nah, jadi cuman yang ini doang yang beda nih. Setengah theta, sisanya beta semua. Beta, nanti 4 beta juga. Jadi keuntungan metode ini hanya di perhitungannya yang sedikit ya daripada perhitungan metode lain ya. Itu doang beda ya. Ini kalau misalkan pakai metode ini kita hanya ngitung ini X1 Y1, X2 Y2, setelahnya sama semua ngitungnya. Tapi cara ngukurnya ribet. Nah, itu aja plus minusnya ya. Pengukuran tuh kayak gitulah dari zaman dulu sampai sekarang lah. Ada yang GNSS mudah tuh, cuma dari alat ngukurnya.
Tapi ngolahnya susah kalau pakai gamit, pakai Bernes, nah kan susah ya. Dan begitu juga TRS ya. Jadi begitu juga dengan pakai TS, pakai WP, ngitungnya mudah, surveinya susah. Pasti semua pengukuran ada plus minusnya lah. Baik itu juga nanti pakai foto, pakai TLS, semuanya gitu juga. Plus minusnya ada. Nah ini plus-plusnya ngitungnya dikit, ukurnya ribet. Nah, kalau pengukuran yang sebelum-sebelumnya hitungnya susah atau agak sedikit ribet, tapi ngukurnya agak lebih mudah gitu. Gitu ya. Nah, dan jangan lupa tabel ya. Dibuatkan tabelnya. Tabelnya seperti inilah nanti. Tabel XN dan YN. Rumusnya cuma beda di sini doang nih. Yang merah ya. X1 Y1. X2 Y2 sampai ujung sama nilainya. Jadi kalau nanti misalkan dikasih tugas atau apa ya, ini udah sama, gak usah. Kemarin dari kuis kemarin saya lihat udah pada bisa ngitung semua ya, dan mudah kan ternyata kan. Nah, nanti yang ini juga saya buat lah, nanti pakai Excel aja biar cepet hitungnya pakai Excel. Ya yang ini sudah paham dulu. Udah Pak. Pak mau tanya itu N langsung kita ini Pak, coba-coba dulu Pak ya. N-nya dicoba-coba dulu, makanya tadi saya simulasiin pakai Excel ya. Oh ya kalau Karena N-nya berapa nanti B-nya sesuai sama syaratnya itu apa enggak gitu ya Pak? ya betul. Oke paham. Jadi yang intinya kita nyari dulu N-nya berapa sih titik yang kita harus take out pada metode yang ini ya. Berdasarkan RC sama delta C-nya. Delta C kan tetap ya pasti ya. Kita buat desainnya tetap 120 misalkan tadi ya. RC-nya 100 misalkan panjang jari-jarinya. Nah baru berapa N-nya dari rumus B ini. B-nya ini kan. Nah, gitu aja intinya sih. Tapi kalau udah dapat ini, udah dapat B-nya berapa sama θ-nya berapa, ya udah tinggal masukin aja rumusnya. Selesai. Cuman ngukurnya yang ribet ya, karena harus pindah alat sering-sering nih. Ini pindah alat, nanti pindah alat lagi. Sedangkan kalau kita ngukur itu kan efisiensi waktu kan berpengaruh juga ya. Kalau kita hitung, kalau nanti kalian belajar Mansurta ya, manajemen survei pemetaan ya. Jadi kita ngukurnya berapa hari. Itu kan ada hubungannya sama keuangan pengukurannya. Jadi berapa hari kita harus survei, berapa duit yang harus kita keluarkan untuk survei semuanya. Nah, jadi Pak, metode izin ini bertanya Pak, boleh. yang nilai theta yang B yang setengah theta itu dihasilkan dari yang delta C per N itu ya Pak? Datanya ini ya. Iya Pak, yang mau nyari B itu kan ada setengah theta, berarti nilai si setengah theta itu tetanya yang dari delta C per N itu ya Pak? Iya betul. Oh, datanya dari ini. Jadi setengah dari nilai ini. Ya betul. Setengah tetanya dari delta C per N. Paham ya? Pak, delta C itu rumusnya sama kayak kemarin kan Pak ngasih Apa itu? caranya kok rumusnya? Yang mana? Delta C. Iya masih sama kayak Delta kemarin. C-nya Masih sama sama kayak kemarin. kayak kemarin. Oh ya udah. Makanya Oke, siap. di pertemuan sebelum UTS tuh saya jelasin dengan bagus dulu delta C-nya, karena nanti kalau kalian salah menentukan delta C, ini hitungannya semuanya amburadul ya pasti ya. Jadi kalau delta C-nya nentuinnya salah gitu, sudut-sudutnya salah, ya udah semuanya hancur ya.
hitung-hitungannya nggak masuk semua, cuma. Tapi evaluasi dari UTS sama dari tugas-tugas, kalian kelas ini, kelas yang tahun ini sudah bisa menentukan data C-nya dengan baik lah. Saya senang lah, jadi UTS-nya juga saya lihat baru sekilas, wah ini yang nomor 5 udah pada bener semua. Bagus tuh ya. Nggak tahu deh nyontek apa enggak ya, semoga enggak lah. Soalnya kan beda-beda ya ininya ya. Baik Pak, untuk di contoh Bapak seperti ini kan tangannya cuma satu kan Pak. Nah itu delta C-nya gimana ya Pak? Kalau cuma diketahui soal tangannya cuma satu gini. Oh enggak, biasanya kalau soal ataupun desain nanti ada 2 ya tangannya. Ada 2 Oh, pasti. Ini contoh perhitungannya aja, contoh apa namanya? Contoh untuk stack out-nya ya. Untuk stack out gimana. Tapi nanti kalau oke sudah oke. Makasih Pak. terdesain banget ya ada pasti tangan 2-nya di sini. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi tabel yang harus dibuat ya. Sama lah kayak 3 metode kemarin harus dibuatkan tabelnya. Oke, yang kelima metode polygon. Nah, ini sedikit lebih mudah lah. Karena kita pun belajar dari pemetaan dasar kan awalnya kita buat polygon dulu ya. Polygon tertutup ya. Jadi dari desain lengkung itu kita sebetulnya kita membuat polygon. Yang artinya polygon yang itu terbentuk dari TC, PI, CT, dan titik-titik yang kita stack out. Ya. Ini contohnya 3 ya, contohnya aja ya. Tapi nanti sebenarnya ada puluhan atau ratusan bahkan ya. Tergantung dari nilai RC dan tetanya ya nanti ya. Dan delta C-nya ya, tergantung dari itu ya. Ini contoh aja nih. 3 titik nih, contoh aja nih. Nah, jadi sebenarnya kita membuat suatu polygon sebenarnya. 1, 2, 3. Kan yang titik yang sudah dipatok itu adalah TC atau CT dan PI dan PI. Jadi secara nggak langsung kita sudah dapat nih poligonnya. Nah, jadi kita buatnya, kita pasti beri alat di TC ya. Di alat di TC dan PI. Atau bisa sebaliknya ya. Nah, untuk mendapatkan nilai titik 1, 2, 3, dan seterusnya, awal mula kita mencari ini dulu, sama ya, sama kayak tadi ya. Kita mencari N-nya berapa. N-nya berapa, kita dapat dari metode yang tadi lah, sama ya caranya. B-nya 2 kali LC sin setengah theta. Sin setengah theta, dan nilai B-nya harus 7,5 sampai 12,5. Sama ya. Jadi B itu adalah ini nih. TC ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke seterusnya. Dan theta itu ini. Kalau ini, nah bedanya dengan metode sebelumnya adalah tetanya dipakai untuk menentukan besaran sudutnya ya. Nah, ini sudutnya nih. Sudut pertama adalah sudut dari TCPI ke TC ke 1 nih, sudut yang ini ya. Kelihatan ya di slide 3. Ini besarannya setengah theta. Nah, tetanya 60, berarti setengah dari theta, tadi 30 tetanya. Nah, lalu sudut selanjutnya adalah 180 derajat ditambah theta, yang ini nih. Nah, jadi kita nggak perlu menghitung apa-apa kalau metode ini. Kita hanya menghitung theta sama B. Nah, B-nya adalah jarak, theta-nya adalah ini, sudutnya. Jadi sudut pertama setengah theta, sisanya 180 ditambah theta. Ini juga,
Dan di ujung nanti setengah theta di ujung titik terakhir. Dan sudut ini 180 dikurang delta C. Nah, ini. Lebih mudah cara ngitungnya ya, hanya ngitung theta sama B. Cara stack out-nya gimana kira-kira kalau poligon? Kita punya titik ikat TC dan PI. Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Izin mencoba menjawab, Pak Redo. Boleh. Silakan. Kalau untuk stack out di Polygon, yang saya tahu Pak, pertama kita harus menentukan sudutnya terlebih dahulu. Itu kalau di sini contoh di titik 1 ya 180 per tetanya itu, kemudian kita cari jaraknya sehingga nanti didapatkan titik yang telah direncanakan. Seperti itu Pak Redo. Oke. Secara garis besar sudah benar ya. Cuman kita harus tahu nih awalnya kita berdiri di mana. Kita berdiri awal titik. Kan poligon itu pasti ada satu titik berdiri alat dan 2 reflektor ya. Atau 2 rambu ukur lah. 2 reflektor ya. Jadi kalau kita untuk ukur sudut ini, berarti kita harus berdiri alat pertama di TC atau di PI bisa ya. Atau di TC aja deh misalkan. Di TC alatnya berdiri, lalu reflektornya ada di PI pertama ya. Pertama di PI. Tembak PI, pasin di tengah reflektor, set 0, lalu ke kanan searah setengah theta. Ya. Setengah theta, cetek. Oke. Dapat nih. Satu patok di sini. Tek. Lalu alat pindah dong kalau poligon ya. Pindah dari TC ke 1. Berdiri alat centering di sini. Lalu CPI pindah. Yang megang reflektor di PI pindah ke arah TC. Berdiri reflektor di sini. Lalu arahkan alatnya dari 1 ya. Tembak ke TC, set 0, lalu putar si alat searah 180 ditambah theta. Sudah sesuai, lalu kunci horizontal, lalu stack out titik 2 searah B, sepanjang B ya. Patok jalan rangernya ya atau penjaga jalannya. Jalan searah B kan pendek ya jaraknya, cuma 7,5 sampai 12,5 meter ya. Ini nggak terlalu jauh lah jalannya. Jalan, oke, pasin, tembak dan dipasin di arah horizontal dan sepanjang B. Setelah dapat, oke, pas nih, 10 misalkan B-nya. Oke, 10 meter pas. Lalu dipatok. Nah, agar mudah sebenarnya cara pengukuran di lapangannya kita bawa meteran. Jadi kan jaraknya kan 7,5 sampai 12,5 ya. Nah, jadi kan meteran itu kan ada yang 50 meter tuh. Nah, jadi agar kita mudah di lapangannya nanti saat si jalannya tuh narik meteran sepanjang B-nya dari 1. Tarik meteran tuh searah B. 10 meter. Nah, udah kita tinggal diri alat di situ aja. Tapi lihat tetap ditembak, pas nggak hitungan optisnya. Nah, gitu. Kalau pas, oke, ya udah, patok. Agar kita nggak ngira-ngira nih 10 meter semana sih? Maju-maju nggak jelas kan? Oke, pakai aja meteran 10 meter. Oh, di sinilah kira-kira. Nah, tinggal pasin aja. Di arah kanan dikit, pasin dikit kan. Kalau meteran nariknya kan nggak jelas ya. Kita bisa ngira-ngira doang. Baru pasin 10 meter di arah yang horizontalnya pas. Kebayang nggak itu yang saya jelasin tadi? Terbayang Pak. Sebenarnya enak kalau offline, enak banget tuh saya jelasinnya. Ceritanya Ya, Pak Redo, izin menanggapi sebentar Pak. Boleh. Untuk terkait di metode-metode yang telah dijelaskan oleh Pak Redo itu, menurut saya untuk yang poligon ini
sangat apa ya Pak, kurang efisien gitu karena apa memerlukan tenaga dan waktunya lebih lama Pak. Ada pindah alatnya Betul. seperti itu Pak. Ya, betul. Memang yang metode yang paling praktis itu yang kita pelajarin kemarin, ya yang polar. Iya. Busur sama panjang itu lah Pak, enak Pak. Sama polar sebenarnya kalau kita ada TS, kita pakai metode polar aja karena cepat ya. Kita hanya ngitung sudut dan jarak aja gitu. Nggak ada yang perlu dihitung lagi setelahnya. Busur sama panjang juga kalau pakai TS sangat enak tuh. Kayak kalau pakai WP ya, jadi kita hanya ngukur beberapa patok, pindah alatnya gampang gitu ya. Nah, kalau tapi ya benar kata Iskandar, memang metode yang poligon adalah ya seperti kita mengukur poligon. Kalau di kalian belajar di pemetaan dasar ya, akan sangat ribet karena kita harus banyak pindah alat ya, pindah reflektor. Nah, dia akan memakan waktu yang lebih lama pastinya daripada metode polar. Nah, tapi ini keuntungan kita tidak perlu menghitung apa-apa. Nah, jadi kita mau titiknya sebanyak apapun, misalkan R-nya sampai 1000 ya, jarang terjadi sebenarnya sih ya. Misalkan R-nya panjang, berarti titiknya pasti banyak. Logikanya gitu kan. Titiknya pasti banyak daripada RC-nya kecil. Jadi kita ngitung di lapangannya nggak banyak ya. Tapi ya surveinya pasti lebih ribet lagi karena alatnya banyak banget pindahnya. Nah, gitulah ya. Iya Pak. Berarti secara langsung untuk di dunia survei konstruksi itu sendiri untuk stake out tuh rata-rata gunanya metode polar ya Pak Rido. Biasanya kalau sepengalaman saya ya polar seringnya untuk lengkung jalanin ya. Iya, Pak. Bahkan dulu saya pernah dikasih WP doang tuh. Jadi saya ingat belajar ini dulu kan. Nih Mas WP kami adanya WP, TS-nya rusak gitu kan. Baterainya error kan TS-nya. Ya udah pakai WP aja. Nah, saya pakai metode busur sama panjang. Dan N-nya juga dikit kebetulan ya. N-nya dikit jadi nggak terlalu ribet lah. Saya cuman pasang beberapa dan ada bantuan meteran kan jadi lebih cepat. Selesai. Jadi akan lebih mudah sebenarnya ya. Karena sudut WP kan cuma bisa baca sudut kasar ya, jadi cuma bisa baca 90 derajat doang yang enak dibacanya. Kalau pakai TS ya pakai polar aja. Paling ngitungnya doang yang agak ribet kan. Tapi kan sudah ada software sekarang gampang ya. Nah, nanti di praktikum juga akan belajar dari ngebaca sudut dan jarak dari desain. Jadi ada desain, ada sebaran titik. Kalian buat berapa? Jadi nggak perlu ngitung ya, hanya lihat dari AutoCAD aja berapa sudut dan jaraknya ya. Tuh. Nah, dan ya tetap dibuat ini ya, maksudnya tetap dibuat tabel juga gitu. Alatnya mana, bibitnya mana, sudutnya berapa. Nah, tapi sama nih sudutnya. Dan jaraknya B semua. Kecuali yang ini ya, PC ya. Dari PC ke PI ini jaraknya ini rumusnya. EC kali tangan setengah delta C. Ini sama ini. Nah, ada dua metode sebenarnya. Bisa dari atas sini, bisa dari bawah sini. Toh sama aja, tapi ini yang minus ininya. Minus. Kalau ini kan tadi plus. Kalau ini minus. Tapi lebih enak ini. Karena titik O ini kan jarang dicari ya, titik O ini. Yang ini jarang dicari. Biasanya PI. Kalau di konstruksi biasanya yang menjadi inti lengkungan jalan tuh biasanya bukan O-nya, PI-nya ya. Nah, gitu ya. Sama lah, ini nggak usah dijelasin lah ya.
Sama, karena sama ya konsepnya. Nah, yang terakhir adalah offset tali busur. Nanti itu ya, kalau belum ngerti nanti tanya-tanya aja ya. Nah, kalau offset tali busur adalah ini sebenarnya sama metodenya dengan perpanjangan tali busur, dengan busur sama panjang ya. Hampir-hampir mirip lah, bisa dikatakan begitu. Tapi bedanya kalau busur sama panjang, dia satu aksen dua aksennya ada di sini. Di sini kan satu aksen dua aksennya. Nah, kalau metode ke-6, satu aksen dua aksennya ada di ini. Ada di pertemuan dari TC dan CT. Titik awal dan titik akhir lengkung. Nah, gitu ya. Paham nggak sampai sini? TC. Belum, Pak. Belum Bisa ya? diulang, Pak? Belum Jadi, paham. jadi ada desain nih, gini ya desainnya ya. Gini, dan ini lengkungannya. Ini lengkung jalannya nih. Ya. Nah, kita mematok titik di sini dulu nih. 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen, 5 aksen, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Contohnya ya. Jadi kita matok dulu di sini nanti. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kemarin kan kita di sini ya, fokusnya ya di sini, di sini, di sini, di sini. Ya kan? Metode yang kemarin busur sama panjang ya. Nah, kalau di sini bedanya di sini doang. Kita matoknya 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen, 5 dan seterusnya. Nah, dan yang harus dicari adalah nanti ini panjang ini. Ini nggak bisa di zoom ya. Oh, bisa ya. Nih. Ini kelihatan nggak kursornya? Kursor tangannya kelihatan nggak di Teams? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Kelihatan ya, oke. Nah, yang dicari nanti adalah nilai X1. Ini X1 nih, dari TC ke 1 aksen. Ini TC ke 2 aksen, itu X2. TC ke 3 aksen, sini 3 aksen nih, lurusan dari ini ya, tegak lurus dari sini. Nah, ini X3. Ini X4, ini X5, dan seterusnya ya. Lalu ada Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu yang nanti kita hitung ya, rumusnya, dan rumusnya panjang ya, nanti saya kasih tahu ya. Nah, tapi nanti untuk stack out-nya, kita hanya berdiri alat di TC, lalu set ke utara, set 0 ke utara, lalu arahkan kita pertama matok titik akhir dulu, titik CT atau titik 12 lah kalau di sini ya. Kalau ini kalau di lapangannya ya, kita dari alat di TC, set ke utara, lalu kita mana sih kursornya? Oke. Set ke utara, ini utara ya. Set 0, lalu gerakan alat ke searah alpha TC ke CT ya. Ini nih. Macam enggak ini? Alpha TC ke CT. Macam enggak? Ya, ngerti, Pak. Nah, kan. Nah, besaran alpha CT ke CT, TC ke CT ini adalah ini alpha 1, ini alpha 1. Alpha 1 ditambah setengah delta C. Ini setengah delta C. Kan delta C ini ya.
Nih, ini delta C nih. Kata dia tegak lurus sama ini, set, nah ini setengahnya. Maka ini ditambah setengah delta C. Hukum segarisan deh, kalau masih ingat ya. Ini lurus kan, ketik garis lurus, ini delta C, ini sama setengah ini sama setengah ini besarannya. Jadi alfa TC ke CT itu nilainya alfa 1 ditambah setengah delta C. Nah, lalu stekot di ujung searah TIB. Searah TIB. TIB-nya rumusnya sama ya. 2RC dikali sin setengah delta C. Nah ya. 2RC kali sin setengah delta C. Lalu setelah dipatok di sini, matok di titik ujung, nah kita sudah dapat satu titik. Titik awal dan titik ujung. Nah, baru kita patok 11 aksen sampai 1 aksen. Nah, caranya adalah kita tinggal mainin jaraknya aja. Pertama kita hitung dulu jaraknya. X1, X2, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, sampai X11. Rumusnya adalah kita mencari delta X dulu tentunya ya. Nah sebenarnya delta X ini nanti sama ya. Delta X itu pakai rumus yang tadi ini. Delta X-nya sama dengan TIB per N ya. Dan di mana delta X ini tetap ada syarat ya. 7,5 sampai 12,5. Nah, tapi untuk dapat TIB-nya rumusnya bukan dikali theta tadi. Kalau tadi kan theta ya. Ini TIB itu 2RC kali sin setengah delta C. Nah, baru nanti kita dapat N-nya berapa nih. N-nya. Ya, titik. Jadi nanti X1, X2 itu tinggal dikali aja. 1 dikali delta X, 2 dikali delta X, 3 dikali delta X, dan seterusnya. Paham belum sampai sini? Ini TIB nih, panjangnya. TIB itu ini ya, panjang dari TC ke CT, TIB. Baru dibagi N, jadi nilainya rata nih. Kalau N-nya 12 dibagi 12, jadi nilai panjang ini, jadi panjang ini nanti TC ke 1 aksen sama 1 aksen ke 2 aksen itu sama panjangnya, delta X ya. Ini juga. Ini panjangnya sama panjangnya. Gitu ya. Paham nggak? Oke, kita gambarin deh. Kita gambarin. Ini sambil itu ya, kalau nggak paham nanya loh. Gini ya, aduh. Nah, ini TC, ini TC, ini CT. Ini TIB nih. Saya kasih warna beda deh, biar kebayang. Ini TIB, panjang garis lurusnya ya. Ini TIB. Ini PI ya. PI. Ini delta C. Nah, tadi ada 12 titik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Duh, salah. 46 sini. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gini lah ya, kebayang ya? Ada 12 titik ya. Nah,
Lalu ganti warna hijau. Jadi kita matokin dulu nih di 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen, 5 aksen, 6 aksen, 7 aksen, 8 aksen, 9, 10, 11 jadinya ya. Salah ya. So, 1, ini ganti 1. Ini 2 ya. Nah, jadi ada titik-titik yang harus kita patok terlebih dahulu. Nah, caranya adalah tadi ya. Nanti set, nggak lurus sih. Oke, anggaplah lurus ya. Utara, kan alfa 1 nih. Ini alfa 1. Terus ini besarannya setengah dari delta C. Kenapa setengah dari delta C? Nah, ini kalau kita garis lurus juga nih. Kita garis lurus juga set. Nah, kan setengah C ya. Ini sama nilainya. Hukum kesegarisan ya. Jadi langsung aja deh. Panjang ini. Set. Ini adalah alfa TC ke CT. Ya, panjangnya alfa 1 ditambah setengah delta C. Ya. Lalu patok di sini sepanjang ini delta X nih, ini delta X. Nah, hitam deh. Ini delta X nih, delta X. Ini juga delta X. Ini delta X. Nah, sama nih nilainya 1, 2, 3 sampai ujung. Nah, tapi agar mudah kita melakukan stack up-nya, kita bikin X1 di sini. Ini X1 ya. X1. Sini ke sini X1 nih. Sini ke sini X2. Lalu dari sini ke sini X3. Ya. Dan rumusnya X2 ini berarti ya tinggal delta X dikali 2 ya. Delta X ya X3 sama dengan ya 3 dikali delta X. Begitu juga seterusnya. Nah, X4 berarti 4 dikali delta X. Sampai ke ujung ya. Sampai ke sini. Berarti 11 delta X. X11 sama dengan 11 kali delta X. Nah, paham nggak sampai sini? Halo. Paham, Pak. Ini Paham. secara langsung seperti itu ya, Pak. Diagram XY. Sistem koordinat yang orto kan, Pak. Iya, betul. Jadi kita cuman XY aja. Nah, dan mudahnya sini sama kayak sebelumnya. Sebenarnya sama konsepnya sama kayak metode busur sama panjang ya. Cuman busur awalnya di sini, aksennya ya, di lurusan ini. Nah, nanti baru di sini terbentuk nih. Sini 1, sini 2, 3 ya. Anggaplah lurus lah ya. Nah, saya agak miring lah. Nah, dan semua ini sudutnya ini 90, 90, 90, 90, 90, 90 ya. 90 semuanya ya. Nah, ini ada Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 dan seterusnya ya. Y6, Y7, Y8. Nah, besaran nilainya ini yang paling panjang nih. Y5 nih yang paling panjang. Nanti Y4 akan sama nilainya sama Y6.
Y3 akan sama dengan Y7. Y2 akan sama dengan Y ini dan seterusnya ya. Karena biasanya bentuk panjang jumlah titiknya adalah biasanya ganjil ya. Ganjil biasanya bentuk panjang titiknya. Banyak titiknya ya. Nah, kita kasih contoh yang tadi ini. Nah, jumlah titiknya ini ganjil di sini ya. Ini nggak dihitung loh. 12 ini nggak dihitung, ini ganjil nih. Set. Karena 6 paling panjang. Berarti Y5 akan sama dengan Y7. Y4 sama Y8, 3 sama 9 sama panjangnya. Atau dihitung saja deh. Nah, rumus menghitungnya. Nah, ini yang agak ribet nih rumus menghitungnya. Mana ya? Satu aks Y sana nih, Y1 nih. Udah males lihat sepertinya Pak, banyak kan Pak. Mana ya yang mudah ya? Ini ya, panjang ya rumusnya ya. Ya. YN aja, langsung saya kasih YN aja deh. Berarti nanti N-nya ubahnya di sini ya. Paham ya? Nanti YN sama dengan M per RC min dalam kurung akar RC kuadrat dikurang setengah TIB min N dikali delta X pangkat 2 kurung-kurung. Panjang lah rumusnya. Nah, ini metode ini pengukurannya mudah, tapi ngitungnya ngeselin ya. Bukan susah lagi ya, tapi ngeselin ya. Ngitungnya ngeselin. Nah, M itu adalah ini M. M itu ini nih. Tengahnya. Panjang tengah ini. Ini ya, ini yang ngeselinnya nih, ngitung YN-nya. Tapi nanti kalau di Excel akan lebih mudah ya sebenarnya ya. Kalau M-nya sudah diketahuin, RC-nya diketahuin, TIB-nya diketahuin, sama delta X-nya diketahuin, nah kita tinggal satu ini dapat, langsung di drag aja. Set, karena nanti ngeling sama ini. Ngeling sama X2-nya. X2-nya berapa, Y2-nya. Kan ini Y nih. Ini X nih, nilai X. X1, X2, X3, X4, X5, dan seterusnya. Jadi tinggal ngeling ke sini, lalu di kebawahin. Set, keluar nilainya ya. Nah, tapi ini tolong dicatat aja nih rumusnya nih. M dikurang M itu panjang Y terpanjang ya. Maksudnya enggak. M itu adalah nilai Y terpanjang. Jadi Y terpanjangnya ini nih. Ini kan pendek ya, pendek. Ini pendek. Nah, yang paling panjang kan yang ini nih. Y-nya paling panjang. Nah, ini M. Nilai M. Berarti M berapa? M 6 ya. Y6. Nah, rumus M-nya itu ada rumusnya. Bukan di pertemuan sebelumnya. Ini ada nggak di sini ya? Rumus M-nya. Oh, ini nih. M sama dengan RC dikurang OM. OM-nya sama dengan RC dikali cos setengah delta C. Ini rumus M nih. Rumus YCC atau M. RC dikurang, panjang banget ya rumusnya ya. Nah, nanti ini dicoba deh nanti ya. Untuk menghitung ini ya. Nah, emang stack out-nya mudah ya. Jadi kita cuman mencari konsepnya sama kayak busur sama panjang ya. Kita stack out titik aksennya dulu semuanya, lalu pindah alat aja, pindah alat ke satu aksen, dua aksen, sudut 90, lalu sepanjang Y aja. Nah, tapi adalah yang ngeselin adalah ngitungnya ya. Hitung Y-nya ya, kalau ngitung X-nya kan gampang ya.
Tapi ngitung Y-nya agak lebih sulit. Kebayang nggak nih yang ini? Emang sengaja ditaruh di akhir ya, biar kesel ya. Ah, Silakan. itu cara kita tahu dia nilai apa sih tadi Pak? Coba yang gambarnya Pak. Yang paling panjang itu loh Pak. Ini. Yang ini. Iya. Itu Caranya adalah dari jumlah titiknya. Jadi titik keberapa ya yang panjang ya gitu ya. Jadi misalkan titik yang paling panjang, jumlah titiknya misalkan 11 nih tadi ya. Berarti kalau 11 itu tadi kan ada paling panjangnya adalah di 6. Kenapa di 6? Karena di kanannya 1, 2, 3, 4, 5, kirinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, titik paling panjang berarti titik jarak paling panjang adalah di yang ke-6. Kalau misalkan nantinya, makanya bentuknya biasanya ganjil jumlahnya, usahakan ganjil. Sebenarnya genap karena ini sisanya ganjil ya. Kan jumlah titik n-nya itu ini ya dari 1 sampai 12 ini jumlahnya. Gitu. Nah tapi kita sebenarnya nggak perlu repot-repot untuk mencari titik berapa yang panjang gitu. Karena kita udah ada rumusnya ini. Kita sudah ada FC dan sudah ada delta C, ya tinggal dihitung aja rumusnya. Dan nanti pun ya pas kita ngitung M-nya berapa kan dimasukin di sini tuh Y1 bla 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 bla. Nanti akan ketahuan di titik berapa yang nilainya sama M dari rumus ini. Gitu loh. Sebenarnya rumusnya tuh ya ini, dia karena yang lain itu nggak mungkin lebih panjang daripada si M ini, makanya rumusnya panjang. Makanya M dikurang nyari selisih dari panjang dari Y6 ke Y7 itu berapa selisihnya. Yang rumus panjang ini nih. Yang dengan kurung. Karena yang paling panjang M. Makanya nanti di Y ke berapa ada panjangnya cuma M. Ini RC dikurang bla 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 ini 0. Jadi M dikurang 0, panjangnya M. Jadi kita sebenarnya nggak perlu repot-repot mencari berapa panjang yang di titik mana yang terpanjang gitu, Y-nya. Kita tinggal hitung aja M-nya berapa, R-nya udah dapat, nah masukin aja rumusnya. Gitu. Akar apa sih kalau di Excel ininya SQRT ya? square Pak. Ya SQRT kan. Nanti kalian saya kasih tugas kayak kemarin per kelompok lagi, tapi buatnya di Excel. Jadi kalian cuma ngitung di awal aja, nanti tinggal di drag ke bawah sebanyak titik yang kalian buat ya. Kalau kemarin kan buatnya cuma 3 titik awal doang kan, cuma panjang X1, Y1 sampai Y3, sisanya titik, terus terakhir. Benar nggak? Nah, tugasnya kan kebanyakan begitu. Nah, nanti yang saya ingin kalian mencoba untuk menghitung ini ya. Menghitung ini, nah. Ini tugasnya. Sama kayak kemarin sebenarnya tugasnya. Cuman bedanya pakai metode perpanjangan tali gusur dan offset kasur. Nah, ini kelompok yang kemarin dikerjain semua A sama B, tapi pakai Excel. Biar kalian mencoba sendiri lah. Ini kuis ya, biar ada nilai kuisnya. Memang tidak, kalau mau nggak dikerja juga nggak apa-apa. Tapi kuisnya 0 ya, sama aja ya. Dikerjain aja buat latihan UAS lah. Nah makanya sebenarnya kalau kalian UAS itu ya kalian sudah buat sendiri programnya di Excel atau di MATLAB lah. Jadi kalian pas UAS itu apalagi online gini kan kalian tinggal masukin data aja. Masukin data, lalu kalian udah dapat tuh tinggal tulis. Gitu. Makanya kemarin tuh banyak yang nggak selesai kan. Padahal waktunya udah sengaja dipanjangin tuh.
Karena kalian nggak siap-siap tuh sama UAS ya. Kelihatan ada yang siap tuh, udah jelas banget nilainya pas tuh. Ada yang cuma ngisi seadanya. Gitu. Paham nggak yang ini? Yang metode terakhir? Konsep stakeout-nya deh, yang minimal itu deh. Kalau ngitungnya kan tinggal masukin rumus ya. Gimana? Paham, Pak. Untuk di take out itu ya Pak, yang apa metode-metode awal yang sekiranya bisa diterapkan secara efektif Pak di lapangan Pak. Oke. Dan bagus ya. Jadi sebenarnya dijabarkan 6 metode ini ya sebenarnya buat pilihan ya, pilihan kita nanti kitanya di lapangan bagaimana ya. Sebenarnya yang paling efisien dan paling efisien lah itu adalah metode polar tetap ya. Karena di metode polar kita hanya berdiri di satu alat ya. Jadi yang sibuk hanya rangernya nanti. Hanya si rangernya yang sibuk. Karena harus pindah-pindah alat ya. Tapi alatnya si surveyornya kita bisa berdiri di satu alat, di TC saja. Tidak perlu pindah-pindah alatnya. Nah, kalau metode lainnya itu pindah-pindah alat. Nah, itu yang paling efisien. Tapi kalau metode yang low budget, jadi kita hanya disediakan kita ukur dan busur biasa misalkan. Nah, kita bisa pakai metode yang banyak ini. Misalkan dikasih alat yang sangat sederhana gitu. Jadi kan kita kan boleh keterbatasan alat ya. Siapa tahu perusahaan ini sangat-sangat miskin misalkan. Atau baru merintis lah misalkan. Alatnya belum bisa kebeli WP sama TS. Nah, ini masih bisa melakukan stack out gitu. Pakai meteran sama pakai busur sederhana. Karena sudut yang dipakai hanya 90 derajat. Nah, kayak gini bisa nih 90 derajat. Asal meterannya bisa sampai panjang banget. Itu ya. Jadi kalau nih bayar metode ini kita bisa hanya pakai meteran dan busur sederhana. Nah, anggaplah kita sudah dapat nilai delta X sama Y1 sampai semuanya ya. Anggaplah panjang Y-nya ini paling panjang anggaplah 50 meter lah. Nah, sedangkan ada ya meteran 100 meter ya. Nah, misalkan panjang TIB-nya 100 meter misalkan. Nah, kita tinggal tarik meteran dari sini. Nah, arahnya tapi harus tepat ya. Ini. Misalkan dapat nih, misalkan alfa TC ke CT-nya kita bisa dapat hitungan kasarnya misalkan 179 lah. Nah, udah kita kira-kira aja pakai busur lingkaran biasa. Pakai busur lingkaran biasa dikira-kira cet. Wah, ini 180 nih. Atau ini 90 ya misalkan 93 gitu. Ya udah kira-kira aja. Arahin, tarik meteran sepanjang 100 meter. Pas nih 100 meter patok. Itu hanya pakai meteran sama busur sederhana doang, busur penggaris gitulah gitu. Udah dapet tuh. Satu nih. Udah ngerti lagi ya. Oke, lanjut. Anggaplah gitu ya tadi ya. Jadi kita kalau pakai metode tadi kita bisa pakai meteran dan busur sederhana doang. Nah, delta X-nya tadi kan panjangnya kan nggak lebih dari 12,5 ya. Bisa lah meteran. Nah, jalan meteran yang panjang tadi ditegangin banget, dipatok, nggak usah diapa-apain. Meteran baru panjang 7,5 patok, lalu 7,5 lagi patok sampai di ujung. Baru dari patok sini ke atas 90 derajat, bawa busurnya ke sini 90 derajat ke kanan,
dari sini ya, ngadepnya ke sana lah, ngadepnya ke sini. 90 derajat ke sini, lalu baru searah ini, searah ini. Patok, pindah ke sini 90 derajat, searah ini pakai meteran, tarik, patok. Bisa tuh pakai alat sederhana. Tapi kalau pakai TF, kita dikasih alat yang paling canggih yang ada saat ini, ya udah, kita tinggal pakai metode polar aja. Bahkan kalau desainnya sudah ada sistem koordinatnya dalam sistem koordinat UTM atau geografis, nah kita tinggal pakai GNSS ya, masukin koordinatnya, udah jalan kemana. Oh sini udah patok, jalan, oh patok. Gitu ceritanya. Kenapa banyak metode yang saya ajarkan ya. Jadi kalian nanti nggak panik. Nah, kalau di lapangan, sebenarnya ini untuk membangun mindset ya, untuk membangun mindset kalian tentang geometri. Jadi kalau nanti mau ngukur poligon misalkan, cuma dikasih WP, nah kalian nggak panik, masih bisa lah. Kan biasanya kan kalau belajar kalian di pemetaan dasar atau pemetaan teoretis kan makanya TS ya. WP itu hanya dipakai kalian buat mengukur beda tinggi. Padahal WP itu bisa semuanya sebenarnya. Cuman ada keterbatasannya ya. Waktu keterbatasannya. Nggak kurang efisien daripada TS. Itu ya jadi ya yang bisa saya jawab lah. Jadi semoga dengan adanya metode 6 ini kebuka lah pikirannya kalau sebenarnya metode mengukur itu nggak hanya satu ya. Jadi metode pengukuran itu di lapangan tuh akan sangat banyak ya. Asal kita ngerti konsep geometri ya. Nah karena ya geodesi geomatika ini, makanya kalau kalian SMA pasti kalau mau nanya-nanya ke temen, kalau masuk geodesi itu harus butuh pinter apa sih gitu, pasti gitu ya. Atau kalian dulu SMA-nya pinter apa gitu. Kalau pinter kimia ya mau masuk geodesi ya sebenarnya tidak percuma banget ya. Tapi kalau kalian pinternya matematika, geometri, masuk geodesi atau fisika, nah itu pas banget gitu. Makanya kewalahan tuh yang biasanya ya, pengalaman saya kalau pinternya kimia gitu sama biologi, ternyata salah jurusan masuk geomatika, nah itu biasanya agak sulit pencernaan materinya. Nah makanya kalau nanti mau di bidang pemetaan teoretis gitu ya harus kuat geometri ya. Harus kebayang nih sudut jarak beginian gitu. Tapi saya rasa ini yang tahun ini bisa cepat mengerti lah. Tapi nggak tahu nih yang diem-diem doang ya. Tapi tolong kalau emang nggak ngerti nanti ditanya ya di pertemuan berikutnya ya. Karena kalian nggak tentu nanti kerjanya di mana. Bisa aja dapat rezeki bagus kerjanya. Kalian kerjanya saya maunya dagang aja lah gitu. Tahu-tahu diterima di HK gitu. Tahu-tahu diterima di Wika, di Waskita yang harus kuat di beginian. Nah, jadi masih ingat, wah Pak Edo pernah mengajarkan dulu lah sedikit gitu, tentang ini. Gitu. Jadi tetap terlihat keren kalian gitu. Oke ya, kebayang ya? Mana nih muka-mukanya nih? Kita lihat dulu. Ngajar sambil puasa ini juga ya ternyata ya, menguras tenaga ya. Dari semua metode yang digunakan apa nih? Ada nanya nih Firman. Kita tambahkan turunan untuk masuknya makanya masih sama Pak. Masih sama. Nah, tapi biasanya kalau kita sudah melakukan stack up untuk melakukan lingkaran, pasti lokasi yang mau kita patok itu sudah clear, dalam artian elevasi yang akan sesuai dengan jalannya gitu. Jadi kan ini kan alignment horizontal ya, alignment vertikalnya ya. Jadi kita alignment
Ya, elemen horizontalnya ya. Kalau yang ini tadi, kalau yang kita metode tadi itu kan, ini kan kita angkatnya dari alignment horizontalnya ya. Jadi nanti alignment vertikalnya beda lagi. Jadi kita melihat bentuk lekukannya bagaimana. Nah, itu sebenarnya pekerjaan yang awal yang dilakukan adalah cut and fill dulu. Jadi tanahnya itu sudah stable, maksudnya stable itu sudah sesuai rencana elevasinya. Jadi baru matok-matoknya itu sudah di posisi yang sesuai, sudah di elevasi yang sesuai ya. Jadi kalau misalkan nanti lokasinya dari hutan banget gitu, dari hutan banget, mau bentuk lengkungan spiral atau segala macam lah. Nah nanti si jalan itu kita harus cut and fill dulu. Kalau misalkan masih lembah ya di fill dulu sampai sesuai elevasi yang diinginkan dari rencananya ya, dari desainnya gitu. Ya benar, pasti mempengaruhi sumber vertikalnya dan mempengaruhi jarak pasti ya. Makanya nanti patok itu matoknya nanti terakhir setelah si elevasinya sudah pas untuk dibangun jalannya ya. Nah baru nanti alignment setelah alignment vertikal dan horizontalnya sudah sesuai ya. Gitu. Jadi nggak pas topografinya masih acak-acakan dipatok, nggak gitu. Jadi topografinya dipasin dulu, di cut and fill dulu, baru dipatok. Nah, jadi nanti orang udah digarisin dulu tuh, digarisin, dikasih apa sih namanya tali gitu. Nah ini bentuknya kayak gini, dipatok-patok nanti kelihatan tuh. Kalau dari drone, set, bentuknya udah melengkung atau belum. Baru di aspal nanti dikasih base A, base B, aspal. Nah itu nanti atong sipil lah kerjaannya ya. Tapi nanti kalian kalau udah masuk itu pasti ngerti ya. Baru nanti pinggir-pinggirnya segala macam itu udah finishing orang sipil lah. Gitu ya Firman ya. Ada lagi? Namanya? Kita kuliah sebentar aja lah. Oh iya, ya, kemungkinan minggu depan kita sudah mulai praktikum ya. Nanti dihubungin oleh ketua kelas dan asisten ya. Asistennya Yuni, Dema, dan Piun ya, Raffi. Nanti mulai minggu depan ya. Tapi masih online ya. Jadi yang jauh masih bisa mengikuti ya. Dan kelompoknya nanti sudah dibagi kalau nggak salah deh. Nanti sama asisten langsung lah. Nah untuk yang luring nanti akan dikasih tahu secepatnya lah. Mungkin dari asisten saja nanti ya saya koordinasinya ya sama ketua kelas. Oke. Cukup mungkin hari ini. Ada yang mau nanya dulu sebelum saya tutup? Izin menyampaikan Pak Rido. Mungkin untuk slide-nya bisa di-share di Google Classroom ya Pak? Oh iya boleh. Nanti saya share. Ya Pak. Sama ini. Yang minggu kemarin juga Pak. Iya. Oke. Oh iya, catat sliding Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak Rido. Iya. Iya Pak. Oke, ini kuis ya. Kuis kedua ya, biar ada nilainya kuisnya. Jadi sebenarnya ini persiapan aja. Siapa tahu UAS keluar kan. Siapa tahu ada perbaikan UTS ya. Karena sejauh ini saya belum lihat yang saya koreksi, belum ada. Ini tadi kemarin tuh yang mungkin sudah ada yang lihat nilainya ya, tapi beberapa belum ya. Karena belum saya submit ya di Google Classroom-nya ya. Nah, nilainya sementara ini belum ada yang mencapai 75, nah, masih di bawah 75 semua. Nah, makanya siapa tahu nanti ada perbaikan UTS ya. Kalau mau nggak sih biasanya kalau kalian perbaikan UTS? Biasanya ada nggak perbaikan UTS, nilai UTS ada perbaikan? Di beberapa mata kuliah ada Pak.
Contohnya Ada apa Pak, contohnya? biasanya Pak. Contohnya apa contohnya? Pernah kuliah apa yang ada Osi, perbaikan? ada Foto Pak. Osi, terus Semua mata kuliah dari geodesi Pak Satrio. geometri. Oh, kuliah Pak Satrio ya. Satu-satu. Kuliah Pak Satrio ada ya? Oh ya udah. Berarti mungkin ada lah nanti lah. Kalau mau ya. Oh, tanya apa ini? Nah, nanti tapi saya buatnya per kelompok aja mungkin ya. Nanti ya. Saya umumkan deh kalau mau. Saya seleksi dulu semuanya. Kalau ada yang nilainya 100 nanti nggak ada perbaikan berarti. Berdoa aja nggak ada yang 100 ya nilainya. Pak, halo Pak. Ya, halo. Sebenarnya ada satu hal yang saya bingungin sih Pak dari awal kelengkungan ini. Cuman nggak tahu kalau emang ini kebingungan saya atau gimana. Sebenarnya TCCT itu fungsinya sebagai apa sih Pak? Itu titik awal lengkung. Titik awal lengkung. Berarti itu sama kayak yang kayak di soal itu ya Pak, kayak tangan 1, tangan 2, posisinya sama nggak sih Pak? Relatif. Jadi gini nih. Ya. Maaf ya saya potong dulu tadi. Nah, gini ya. Kita gedein kanvasnya deh. Nah, jadi kan sebenarnya lengkung itu kan sebenarnya kan jalan itu kan balik lagi ya konsep jalan itu ya. Jalan itu kan bisa aja lurus ya. Jadi misalkan gini nih, bisa aja jalannya begini. Tak langsung main ke kanan aja gitu. Tapi kan nggak smooth ya. Dalam artian nggak smooth tuh ya nanti bisa terjadi kecelakaan kalau misalkan di jalan-jalan yang kecepatannya harus tinggi ya. Makanya ada lengkungan. Saya gambarin di warna merah marun deh. Biar si jalan itu smooth. Biar nggak terjadi kecelakaannya gitu ya. Anggaplah ini sama lah ya. Nah, TC itu adalah titik ini nih, awal lengkung ini. Nah, ini TC. Dan di akhir pertemuannya lalu dilurus lagi adalah CT. Gitu. Nah, sisa ini lurus nih, garis lurus nih. Ini jalannya lurus, ini juga jalannya lurus. Kasih warna biru deh. Iya Pak. Mengerti Pak. Ini lurus. Nah, gitu ya. Iya. Jadi letaknya pun di mana nggak apa-apa sebenarnya. Letaknya di sini, TC-nya di sini, atau CT-nya di sini, boleh. Kita mulai awal lakukan dari sini gitu. Nah, boleh. Tapi nanti jari-jarinya pasti lebih kecil yang ini daripada yang ini. Karena lebar lengkungannya lebih pendek yang ini ya. Gitu. Nah, di sini juga nggak apa-apa gitu, TC. Di sini CT gitu ya. Nah, di sini lengkungannya nih. Nah, berarti kan nanti R-nya lebih kecil ya. R-nya lebih kecil daripada ini segini, ini segini. Nah, ini lebih panjang lagi gitu. Gitu ya. Semoga kebayang deh. Iya Pak. Makasih Pak. Oke. Jadi tidak ada patokan TC-nya harus di sini, apa harus di sini. Kan bisa aja lengkungannya nanti misalkan gini lengkungannya ya. Set gitu ya. Nah, lengkungannya cuma segini lengkungannya. Berarti TC-nya di sini, TC sini, CT-nya di sini. Itulah kira-kira lah. Semoga kebayang deh. Oke. Nah gitu, jadi kalau bingung dari awal gak apa-apa ditanyain ya. Di pertemuan berikutnya pun kalau nanti di bagian saya mau ngulang materi kemarin, nanya nggak apa-apa ya. Saya pengen lulus surkon ini kalian benar-benar lulus gitu. Benar-benar tahu dan paham lah. Minimal nyangkut beberapa materi lah. Oke ya. Karena nanti kasihan kalau saya sendiri yang merasakan lah. Istilahnya dulu belajarnya
belajarnya ngasal-ngasal gitu. Nanti pas sudah kerja baru nyesel gitu. Baru pas sudah kerja belajar lagi ya. Harusnya pas sudah kerja ya tinggal kerja gitu. Oke ya. Oke, kuliah ini cukup lah, 1,5 jam aja lah. Nanti kalian juga bakal banyak kuliah lagi kan. Habis kuota nanti. Pak izin bertanya, standar panjang garis lengkung apakah ada ketentuannya? Nggak ada. Nggak ada ketentuannya. Panjang lengkungnya berapa nggak ada. Tergantung dari desain ya. Kan bisa aja lengkungnya dari utara ke selatan. Itu lengkungnya panjang lagi. Nggak ada standarnya. Sesuai desain aja. Sesuai desain dan topografi tentunya. Nah, sebenarnya sesuai dengan kadaster juga tuh nanti ada kadaster. Tanahnya misalkan dijual, udah ngedesain, lah gini lengkungannya, ternyata tanah itu nggak dijual gitu. Nanti desainnya beda lagi. Makanya kalau ada meme gitu kan, apa namanya, kelok 9 di Padang. Kenapa kelok-kelok? Kenapa nggak lurus aja gitu? Nah, kan ini ya, dibuat kelok-kelok itu ya karena topografinya begitu gitu ya. Nggak bisa langsung lurus aja. Bisa lurus aja, tapi cut and fill-nya gila-gilaan. Mau nimbun gunung gitu. Nah, nimbun gunung kan biayanya lebih besar daripada bangun jalannya nantinya. Gitu. Oke, gitu ya mungkin yang bisa saya jawab Firman ya. Nggak ada standarnya. Wah. Oke. Cukup ya. Nanti silakan tugasnya dicatat, nanti tetap kelompok kemarin, nanti dikumpul dalam bentuk Excel ya, jadi Excel aja, jadi gak usah nulis-nulis lah. Buat rumusnya ya di sini, jadi saya meriksa Excelnya sudah ada rumusnya, benar nggak rumusnya gitu. Ini masukin gininya lah, baru nanti titik 1, titik ini, contohnya aja titik 1, 1, 2, 3 gitu kan. X1-nya berapa? X1 XN, YN gitu kan. Nah, baru ini berapa ke bawah sampai titik-titik sampai 100, ini kan 500. Nah, tadi tetap dibuat sampai 500 gitu. Kan tinggal ditarik gini doang biasanya kan. Sampai 500. Nah, sama biasanya. Itu ya. Semoga paham lah. Oke, ada lagi yang mau nanya sebelum tutup? Ada berapa orang di sini? 96. Tolong nanti ketua kelas dicatat ya yang nggak masuk ya. Biar adil lah yang sudah masuk mendengarkan sama yang nggak masuk sama nilainya ya. Walaupun kelihatan juga di UTS sebenarnya. Oke, nggak ada ya? Terima kasih. Cukup hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat kuliah lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridho. Oke. Terima kasih Pak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, selamat puasa. Jangan batal.